Desa Trangsan adalah dunia desa yang sangat istimewa. Kenapa kalau dikatakan istimewa? Karena Trangsan ini walaupun kita tidak memiliki hutan, tapi bisa mengolah hutan sejak zaman Kerajaan Surakarta Hadiningrat sekitar tahun 1917. Awal mula Desa Trangsan, dulu Trangsan itu namanya Trowangsan. Lurah pertama waktu itu yang bernama Ki Gembang Wongso Laksono. Beliau pandai atau mahir dalam anyam-menganyam. Dan kemudian sang raja tahu, dawuh sama Ki Gembang, Ki Gembang, coba produk-produk rotan, anyaman rotan kamu bawa ke sini, maksudnya ke sini itu ke keraton. Nah, dibawalah sama Ki Gembang ke keraton. Nah, setelah dibawa ke sana, senang. Nah, kalau zaman dulu kayak sesepuh, raja kan bisa dibilang Sabdo Pandito Ratu. Nah, kemudian sang raja bilang sama Ki Gembang, mengerti ya Ki Gembang, ketahuilah Ki Gembang, bahwa besok rotan ini yang akan menjadi mata pencaharian atau sumber kehidupan dari warga Trangsan. Itu mendapat penghargaan dari Presiden. Jadi acara yang bersamaan ini mohon mulai kerja rotan pada tahun kawan Dodo Gangsa Merdeka Indonesia, gua mengerjakan rotan. Perjalanan itu mungkin isi mengerjakan dari bambu. Dari belum ada rotan yang ini itu belum ada, dari bambu bikin rak sepatu atau rak itu piring itu ya dari bambu. Jadi mulai ada rotan itu kira-kira tahun 63 64 baru ada rotan. Ini bekerjakan rotan sampai sekarang. Sejak tahun 1984 kita pernah menghadirkan guru-guru dari Cirebon, juga dari Filipina, dalam rangka mengembangkan atau menyebarkan sayapnya supaya nanti kita bisa menembus pasar ekspor. Setelah kita melakukan pelatihan, kita bisa ekspor pertama di tahun 1987. Yang pertama kita ekspor ke Jerman. Dan mencapai puncak kejayaan Medan rotan itu di kisaran tahun 90-an. Nah, setelah itu puncak booming terus karena adanya krisis moneter, krisis global, terus ada ekspor bahan baku waktu itu. Dan mulailah produksi rotan itu merosot. Munculnya forum rembuk klaster rotan itu karena keprihatinan kita sesama UMKM. Pada waktu itu kita cari bahan baku rotan untuk mebel itu kesulitan. Kemudian kita berembuk, kalau nggak salah 2011 kita terbentuklah yang namanya klaster. Nah, waktu itu diketuai oleh Bapak Budiman, Kepala Desa yang sekarang menjabat Kepala Desa ini. Pada tahun 2016 2017 kita mengadakan audien dengan pihak kabupaten. Nah, disetujui, akhirnya terbentuklah di SK yang namanya Desa Wisata Rotan Trangsan. Desa Wisata Rotan Trangsan ini adalah desa wisata yang berbasis ekonomi kreatif. Kita
memiliki pariwisata, yaitu pariwisata budaya, kemudian ada juga wisata edukasi, kemudian juga ada wisata ekonomi atau industri. Jadi yang pertama yaitu wisata budaya. Wisata budaya ini kita ada budaya yang merupakan budaya asli Trangsan, yaitu Grebeg Penjalin. Grebeg Penjalin ini kita adakan setiap setahun sekali, yang diselenggarakan setiap bulan Juni atau Juli. Tujuannya diadakan Grebeg Penjalin ini merupakan wujud syukur kita sebagai masyarakat Trangsan yang telah dianugerahi, walaupun kita itu letaknya jauh dari bahan baku rotan, tapi dari anugerahi skill atau keterampilan dalam seni menganyam dan membuat mebel rotan. Kemudian di Grebeg Penjalin itu juga akan diadakan pameran atau bazar mebel. Setiap malamnya juga akan ada pentas seni dan budaya dari komunitas-komunitas yang ada di Desa Trangsan ini. Nah, selain tadi ini wisata budaya, kemudian juga ada wisata edukasi. Seperti tadi ada kunjungan biasanya dari baik instansi pemerintah, studi banding, itu juga edukasi. Kemudian ada dari anak-anak sekolah belajar menganyam ke sini, outing kelas, itu juga kami ada paket-paket seperti itu. Yang ketiga yaitu wisata industri. Ini biasanya di Trangsan ini hampir setiap hari itu ada kunjungan dari buyer atau pembeli dari luar negeri, yang tujuannya untuk mencari produsen atau memesan produk-produk yang ada di Trangsan ini. Dari sekelompok orang yang mempunyai kesadaran tentang pariwisata, kita tugasnya itu mengumpulkan ide-ide untuk pengembangan untuk desa wisatanya itu sendiri. Kemudian Pegawai juga menghandle setiap ada kunjungan atau wisata dari luar, dan ini semuanya sudah berjalan. Kemudian harapannya ke depan wisata rotan Trangsan ini tentunya dengan adanya branding sebagai desa penghasil rotan, tentunya harapannya para pengrajin yang ada di Trangsan ini semakin maju, semakin besar usahanya, dan semakin sejahtera dan taraf.